Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvanus Dio Gedaliawan. Saya mahasiswa dari Stisipol Dharma Wacana Metro. Saya dari kelas 4B dengan NPM 191210018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang asas-asas manajemen. Ada beberapa topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pengertian manajemen. Yang kedua, mengapa manajemen diperlukan. Dan yang ketiga, tingkatan dalam manajemen. Dan yang keempat, fungsi manajemen. Ada beberapa pertanyaan yang sering terlontarkan mengenai manajemen, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen? Dan yang kedua, mengapa manajemen diperlukan? Mari kita bahas yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia pada tahun 1561, yaitu maneggiare, yang berarti mengendalikan. Kata manajemen juga berasal dari bahasa Latin, manus, yang berarti tangan. Bahasa Perancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Pengertian manajemen secara umum dapat diartikan sebagai rangkaian proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja sama dengan sumber daya yang dimiliki organisasi. Secara lebih spesifik, mengenai manajemen ialah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut James A.F. Stunner, manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Mengapa manajemen diperlukan? Yang pertama, agar setiap individu atau organisasi bisa membuat sesuatu sehingga tujuan tercapai dengan baik dan teratur. Dan yang kedua, agar jalannya sebuah organisasi itu bisa efektif dan efisien. Dan yang ketiga, fungsi manajemen dalam sebuah perusahaan mutlak diperlukan karena diharapkan masing-masing divisi atau kelompok kerja yang akan bisa bekerja menurut pedoman kerja atau standar kerja yang telah ditetapkan sehingga akan menghasilkan produktivitas yang diharapkan. Ada beberapa tingkatan dalam manajemen, yaitu yang pertama first line management, dan yang kedua middle management, dan yang terakhir ya top management. Mari kita bahas dari yang paling bawah dulu, yaitu first line management atau manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama ialah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Dan yang kedua ialah middle management atau manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah ialah manajemen yang berada di antara manajemen lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Dan yang ketiga ialah top management atau manajemen puncak atau tingkat atas. Manajemen tingkat atas atau sering disebut dengan top management atau eksekutif adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Manajer-manajer yang berada di tingkatan manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya. Manajer-manajer tingkat manajemen atas memegang jabatan seperti CEO, Chief Executive Officer, CFO atau Chief Financial Officer, dan COO, Chief Operational Officer, atau Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Utama, dan lain sebagainya. Fungsi manajemen menurut Luther Gulick ialah
ada 5. Yang pertama ialah planning, yang kedua directing, yang ketiga organizing, yang keempat staffing, dan yang terakhir controlling. Planning atau perencanaan ialah tindakan pemilihan fakta dan usaha menghubungkannya berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat untuk masa yang akan datang, dalam hal menggambarkan serta memformulasikan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, directing atau commanding, yang berarti komando atau bimbingan, yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Yang ketiga ialah organizing atau pengelompokan, yaitu upaya untuk memadukan seluruh sumber daya manusia dan sumber daya yang lain demi tercapainya suatu tujuan. Dan yang selanjutnya adalah staffing atau penyusunan, yaitu salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha, agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Dan yang terakhir ialah controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan sering juga disebut dengan pengendalian, yang berarti salah satu fungsi manajemen yang mengadakan penilaian bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. Ya, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau yang kurang berkenan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.